Bayangkan kamu memiliki segalanya. Kamu memegang jabatan akademis tertinggi di pusat peradaban dunia, memiliki kekayaan yang melimpah, dan namamu dihormati oleh ribuan orang dari berbagai penjuru negeri. Setiap langkahmu diikuti oleh para pengagum, setiap ucapanmu dicatat sebagai pedoman yang tak terbantahkan. Itulah kehidupan Imam Al-Ghazali pada abad ke-11 di Baghdad. Di usianya yang masih terbilang muda, ia telah mencapai puncak karir yang diimpikan oleh setiap manusia. Namun, di balik jubah kebesarannya dan tepuk tangan riuh ribuan muridnya, sebuah badai besar sedang berkecamuk di dalam hatinya. Sebuah perasaan kosong yang tiba-tiba muncul dan perlahan menggerogoti jiwanya. Dalam istilah modern, mungkin kita akan menyebutnya sebagai kelelahan batin yang ekstrim atau efek dari hasil culture yang berlebihan. Sang imam mulai mempertanyakan untuk apa semua pencapaian ini. Apakah ia mengajarkan ilmu demi mencari keridhaan Tuhan, atau hanya demi mengejar popularitas, pujian, dan kedudukan sosial? Pertanyaan eksistensial ini terus menghantuinya setiap malam tanpa henti. Ia merasa terjebak dalam sebuah sangkar emas kemunafikan yang ia bangun sendiri. Di siang hari ia mengajarkan kebaikan, namun di malam hari ia menangisi jiwanya sendiri yang terasa kering dan mati. Kesuksesan duniawi yang ia kejar mati-matian ternyata tidak memberikan ketenangan. Krisis spiritual yang mendalam ini akhirnya bermanifestasi menjadi penyakit fisik yang nyata. Stres psikologis yang sangat berat membuat kesehatan Al-Ghazali menurun drastis dari hari ke hari. Tubuhnya menolak makanan, sistem pencernaannya hancur, dan puncaknya, lidahnya tiba-tiba menjadi keluh. Tokoh yang dikenal di seluruh penjuru negeri karena kelancaran lisannya dan ketajaman argumennya ini sama sekali tidak bisa berbicara di depan murid-muridnya. Dokter-dokter terbaik di Baghdad didatangkan untuk mengobatinya, namun mereka semua menyerah. Mereka menyadari bahwa penyakit sang imam bukanlah penyakit medis biasa, melainkan penyakit jiwa akibat beban ambisi yang menghancurkan dirinya sendiri. Di titik terendah dalam hidupnya inilah, Al-Ghazali mengambil keputusan yang menggemparkan seluruh Baghdad. Ia menyadari bahwa obat dari penyakitnya bukanlah ramuan tabib ternama, melainkan pemutusan hubungan secara total dari segala atribut duniawi yang selama ini membelenggunya. Demi menyelamatkan jiwanya yang sekarat, ia harus pergi. Ia secara diam-diam membagikan hampir seluruh kekayaannya kepada fakir miskin, hanya menyisakan sedikit untuk kebutuhan keluarga yang ia tinggalkan. Ia menanggalkan jubah kebesaran akademisnya, melepaskan gelar kehormatannya, dan menolak semua fasilitas mewah. Ia memilih untuk menukar posisi tertinggi di masyarakat dengan kehidupan seorang pejalan kaki tanpa nama. Pada suatu pagi buta, dengan hanya berbalut pakaian kain kasar dan membawa sebuah tongkat kayu, sang Hujatul Islam berjalan kaki keluar dari gerbang raksasa kota Baghdad. Ia meninggalkan harta, tahta, dan popularitas yang dikejar mati-matian oleh semua orang. Berita kepergiannya memicu kehebohan di seluruh negeri. Banyak koleganya yang mengira ia telah kehilangan akal sehatnya. Bagaimana mungkin seseorang yang sepenuhnya waras membuang kejayaan yang begitu sempurna? Namun bagi Al-Ghazali, ini adalah langkah pertama menuju kebebasan yang sejati. Ia menyusuri jalanan berdebu menuju padang pasir tak berujung, mencari Tuhan di tengah kesunyian, jauh dari tepuk tangan manusia. Perjalanan sunyinya membawa Al-Ghazali jauh ke kota Damaskus. Di sana, tidak ada satu orang pun yang mengenali wajahnya. Ulama besar yang dulunya dilayani oleh ratusan pelayan ini, kini menghabiskan waktunya berdiam diri di sebuah bilik sempit di menara masjid. Untuk membunuh sisa-sisa kesombongan dan ego di dalam hatinya, ia sengaja melakukan pekerjaan kasar yang paling dihindari banyak orang. Ia menyapu lantai halaman masjid, membersihkan debu, dan melayani para pelancong yang singgah. Selama pengembaraannya, ia mempraktikkan seni mengasingkan diri. Ia bermeditasi dan berpuasa secara ketat. Ini adalah proses detoksifikasi jiwa yang menyakitkan, namun amat menyembuhkan. Di era modern saat ini, di mana kita dituntut untuk terus berlari dan produktif tanpa henti, kisah Al-Ghazali mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat mahal. Bahwa terkadang, mundur selangkah dan meninggalkan semua hiruk-pikuk ambisi duniawi adalah satu-satunya cara untuk menemukan kembali diri kita yang hilang. Di tengah keheningan gurun yang tak bertepi dan kesunyian malam yang pekat,
Al-Ghazali akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari. Ia menemukan ketenangan batin abadi yang mustahil dibeli dengan emas permata. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada seberapa banyak orang yang mengenal nama kita. Setelah lebih dari 10 tahun menghilang dalam pengasingan spiritualnya, Al-Ghazali akhirnya memilih untuk kembali. Namun, ia kembali bukan sebagai pria ambisius yang haus akan pujian seperti di masa lalunya. Ia kembali sebagai manusia baru yang jiwanya telah merdeka sepenuhnya dari ikatan dunia. Dari krisis eksistensial dan air mata penyesalannya inilah lahir karya terbesarnya yang kelak mengubah sejarah dunia Islam, Ihya Ulumuddin, atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kisah sang imam menjadi pengingat abadi bagi kita semua yang merasa lelah dan terbakar oleh tuntutan zaman modern. Jiwa kita akan tetap kosong jika kita melupakan sang pemilik ketenangan yang sesungguhnya.